Salam, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya atas nama Masyiras Boy dengan NIM 2403032. Saya Modesti Tolaka dengan NIM 240333. Di sini kami akan presentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi Karakteristik perkembangan psikofisik peserta didik, mencakup perkembangan kognitif peserta didik serta implikasinya dalam pendidikan di jenjang sekolah. Latar belakang: pendidikan dasar merupakan tahap penting dalam perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif maupun emosional. Pada usia sekolah dasar, anak mengalami perkembangan pesat yang memengaruhi cara mereka berpikir, belajar, dan berinteraksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik perkembangan ini sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif. Secara kognitif, anak sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Mereka mulai mampu berpikir logis, tetapi masih membutuhkan pengalaman nyata untuk mengalami konsep baru. Oleh karena itu, pembelajaran sebaiknya menggunakan metode yang konkret seperti penggunaan media visual dan aktivitas langsung. Selain aspek kognitif, perkembangan fisik dan emosional juga berpengaruh dalam pendidikan. Anak-anak di usia ini aktif secara fisik, sehingga pembelajaran yang melibatkan gerakan akan lebih efektif. Selain itu, mereka juga mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung rasa percaya diri dan kemandirian. Memahami perkembangan ini akan membantu peserta didik dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Rumusan masalah: 1. Bagaimana karakteristik perkembangan psikofisik peserta didik pada jenjang sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar menurut teori perkembangan kognitif? Yang ketiga, apa implikasi perkembangan psikofisik dan kognitif peserta didik terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar? Pembahasan pertama, bagaimana karakteristik perkembangan psikofisik peserta didik pada jenjang sekolah dasar? Perkembangan psikofisik peserta didik sekolah dasar mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Selain fisik, anak mengalami pertumbuhan pesat dan memiliki energi tinggi sehingga pembelajaran yang melibatkan aktivitas gerak dan akan lebih efektif. Dari sisi kognitif, mereka berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, di mana mereka mulai berpikir logis tetapi masih membutuhkan pengalaman nyata untuk memahami konsep baru. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang melibatkan alat peraga dan praktik langsung lebih disarankan. Selain itu, perkembangan sosial dan emosional juga penting dalam proses belajar. Anak-anak mulai membangun hubungan dengan teman sebaya, belajar bekerja sama, dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Mereka juga membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung agar dapat berkembang secara optimal dengan memahami karakteristik perkembangan ini. Mendidik dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah dasar. Pembahasan yang kedua, bagaimana perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar menurut teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar dapat dijelaskan melalui teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak usia 7 hingga 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, mereka mulai mampu berpikir logis, tetapi pemahamannya masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret dan dapat diamati langsung. Anak-anak mulai memahami konsep konversi atau kesadaran bahwa jumlah atau ukuran benda tetap sama meskipun bentuknya berubah, dan mampu mengelompokkan serta menentukan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Namun mereka masih kesulitan dalam memahami konsep yang bersifat abstrak dan hipotetis. Implikasi dari perkembangan ini dalam pendidikan adalah pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman nyata seperti eksperimen, alat beragam, dan diskusi berbasis contoh konkret. Guru juga dapat menerapkan strategi pembelajaran yang interaktif seperti permainan deduktif, studi kasus sederhana, atau proyek kelompok untuk membantu anak memahami konsep secara lebih mendalam. Dengan memahami tahap perkembangan kognitif ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif
kognitif sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah. Pembahasan yang ketiga, apa implikasi perkembangan psikofisik dan kognitif peserta didik terhadap proses pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Perkembangan psikofisik kognitif peserta didik sekolah dasar memiliki dampak langsung terhadap metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Dari aspek fisik, anak-anak pada usia ini memiliki energi tinggi dan koordinasi motorik yang berkembang, sehingga pembelajaran yang terlalu pasif dapat membuat mereka cepat bosan. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode yang lebih dinamis, seperti pembelajaran berbasis permainan, eksperimen, atau kegiatan yang melibatkan gerak fisik agar mereka tetap aktif dan terlibat dalam proses belajar. Dari sisi kognitifnya, karena anak berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, pembelajaran harus lebih banyak menggunakan contoh nyata, alat peraga, dan praktik langsung agar mereka lebih mudah memahami materi. Konsep abstrak perlu dijelaskan dengan pendekatan yang lebih konkret dan bertahap. Selain itu, perkembangan sosial dan emosional mereka juga berpengaruh dalam pembelajaran, sehingga guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial, kerjasama, dan penguatan rasa percaya diri. Dengan memahami implikasi pembelajaran ini, peserta dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta didik sekolah. Kesimpulan, perkembangan psikofisik peserta didik sekolah dasar mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang berpengaruh terhadap proses belajar. Secara fisik, anak-anak memiliki energi tinggi dan berkembang dalam koordinasi motorik, sehingga mereka lebih efektif belajar melalui aktivitas yang melibatkan gerakan. Dari segi kognitif, mereka berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget, yang berarti mereka mulai berpikir logis, tetapi masih membutuhkan contoh nyata dan pengalaman langsung untuk memahami konsep baru. Selain itu, perkembangan sosial dan emosional juga berperan penting dalam pembelajaran. Anak-anak mulai membangun hubungan dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan kerjasama, serta membentuk rasa percaya diri dan kemandirian. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang suportif dan interaktif sangat diperlukan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Dengan memahami karakteristik perkembangan ini, pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan anak. Penggunaan alat peraga, pembelajaran berbasis pengalaman, serta aktivitas yang melibatkan aspek fisik dan sosial akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Dengan pendekatan yang tepat, proses belajar di sekolah dapat menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.